warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Masih semangat? Masih. Coba, bagaimana tepuk tangannya? Tepuk semangat. 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 Sebelum mulai pelajaran hari ini, aku dan kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Berdoa selesai. Terima kasih kelas kami sudah memimpin doa. Anak-anak coba tengok kiri kanannya ada yang tidak masuk hari ini? Sudah semua? Alhamdulillah ya. Hari ini sudah hadir semuanya. Coba Ibu akan mengecek kondisi kelasnya. Coba di kolong mejanya atau di samping mejanya ada sampah tidak? Aman? Ya. Alhamdulillah semuanya bersih ya. Semoga dengan kalian dengan menjaga kebersihan dapat menambah semangat dalam belajarnya ya. Nah, anak-anak, sebelum kita lanjut ke materi yang akan dibahas, mari kita saksikan dulu video Bung Karno pada hari lahirnya Pancasila ya. Selama 3 hari sudah banyak dari mulai 2019 saja. Setelah kalian melihat video tadi yang mengenai hari lahirnya Pancasila, apa yang kalian peroleh setelah mendengar pidato Presiden Soekarno tersebut? Ayo Bu. Silakan. Setelah mendengarkan pidato Presiden Soekarno, saya memahami bahwa Pancasila adalah sebagai hasil kesepakatan para pendiri bangsa untuk menjadi dasar negara Indonesia. Nilai-nilainya dibuat agar semua warga negara bisa hidup rukun dan bersatu. Ya, sekali. Ada yang lagi yang mau coba? Untuk pertemuan kita sekarang, kita akan membahas tentang semangat Pancasila dalam kehidupan bernegara. Nah, dengan pembahasan kali ini, tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik secara berkelompok dapat membuat produk kreatifnya seperti poster, pemain Pancasila, infografis aksi nyata, dan pohon penerapan Pancasila yang menyajikan solusi nyata penerapan sila-sila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar, kritis, dan gotong royong. Jadi nanti di akhir setelah Ibu menyajikan materinya, kita berdiskusi lagi ya, mau diskusi tentang penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita berdiskusi, Ibu mau mengulas lagi tentang 5 sila Pancasila. Yang pertama sila apa? Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga? Kesatuan Indonesia. Yang keempat? Penegakan dari kebenaran, kesertaan, dan persatuan dan kewakilan. Yang kelima? Kalian setia bagi seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah ya, kalian semua masih ingat mengenai sila-sila Pancasila. Nah, anak-anak, mari kita berdiskusi ya. Silakan kalian membentuk kelompok 3 sampai 4 orang yang membahas tentang mendiskusikan tentang mengapa nih kita itu tahu ya yang banyak tentang 5 sila tadi, tetapi kenapa sekitar kita masih sering terjadi tawuran antar teman sekolah mengejek, bahkan di lingkungan kita masih banyak anak yang putus sekolah. Nah, gimana sih letak belakangnya semangat Pancasila tersebut seperti itu? Nah, kalian boleh memilih gitu ya dari 3 kasus ini, mana yang akan kalian bahas alasannya kenapa terjadi tawuran atau ejekan, atau yang alasan kenapa anak usia sekolah banyak yang putus sekolahnya tidak melanjutkan seperti itu. Oke, sekarang kalian silakan bentuk kelompoknya bebas ya, pokoknya 3 atau 4 orang. Kalau untuk lebih itu dilengkapi aja meja sama kursinya. Silakan. Nah, sekarang silakan kalian berdiskusi dulu siapa yang menjadi ketuanya. Sekretaris saya jadi bicaranya. Diskusi dulu. Nanti kalau sudah, silakan masing-masing ketua kelompok ke depan untuk mengambil lembar KPD-nya sama ini. Nah, tadi dari masalah yang tadi yang berupa kalian mencoba menuangkannya hasil diskusinya dalam bentuk misalkan seperti kita boleh poster atau
Misalkan penerapan Pancasila itu skala pertama contohnya penerapan di rumah, sekolah, keluarga, masyarakat seperti itu. Bebas ya. Nah, bagaimana sudah diskusi dulu? Siapa yang ingin kelompoknya? Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2? 3? Kelompok 4? Ya, silakan masing-masing kelompok ke depan untuk membawa ini. Nah, ulangi lagi ya. Setelah kalian bentuk kelompok, coba kalian analisis dari 3 misal yang tadi ya. Kenapa kita banyak yang tahu tentang sila 5 Pancasila tadi, tapi masih banyak yang tahu lah, paling ngejek atau teman. Bahkan banyak teman-teman kita yang masih putus sekolah dan melanjutkan. Kemudian tuangkan hasil kelompok kalian dalam bentuk produk kreatif. Misalkan itu sudah membagi tadi ya, apa itu deh, kartonnya boleh buat poster atau juga pokoknya penerapan Pancasila di mana berisi contoh penerapannya sila 1, kedua, ketiga, sama keempat. Nah, ini itu dikeluarkan tulisnya pensil warnanya seperti itu. Bagi-bagi warna yang apa? Nah, anak-anak ibu mengingatkan ya, tujuan diskusi ini jadi bukan hanya membuat poster atau produk, tetapi kita diharapkan mampu memahami nilai-nilai Pancasila dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya, misalkan di lingkungan rumah, sekolah, keluarga. Jadi bukan hanya dihafal, bukan hanya membuat produk, tapi kita dapat melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Oh, kita ada 4 ya? Ada yang jelas nggak ini? Bu, kalau ada teman yang berbeda pendapat dengan kelompok kami, apa yang harus kami lakukan? Bagaimana kalau ada teman yang berbeda pendapat? Nah, atau bilang pendapat itu wajar ya. Dalam Pancasila khususnya keempat, kita diajarkan untuk bermusyawarah, dengarkan pendapat teman berbeda dulu, kemudian cari solusi terbaiknya seperti itu. Jadi wajar kalau ada kata A ini pengennya seperti ini, pengen perubahan misalkan kata Bapak pengennya bakso, kita diskusi aja dulu. Diskusikan, cari solusi terbaiknya, kita makan apa dulu, bisa menjalankan apa dulu seperti itu atau sederhananya. Gimana jelas? Marsha? Silakan kalian memaparkan hasil diskusinya ke depan ya, sambil membawa hasil produknya atau hasil pemikirannya dituangkan dalam apa yang disebutkan tadi. Sekarang dimulai dari kelompok 1 dulu untuk menambah semangat dan tepuk tangan semuanya. Siap kelompok 1? Siap ya, silakan depan kelompok 1. Nanti kalian kalau ada yang menanyakan ke kelompok 1 boleh ya acungkan tangannya sambil disebutkan nama dari kelompok mana ya. Silakan dari kelompok lain kalau mau ada yang tanyakan boleh tanyakan ke kelompok 1. Siapa yang ada yang bertanya? Oh, silakan Ica, sebutkan nama kelompoknya dari kelompok apa, Ca? Dari kelompok lain ingin bertanya. Boleh ya. Kelompok kalian menjelaskan bahwa salah satu solusi untuk mencegah ekstremisme antar teman adalah berteman dengan semua siswa tanpa membedakan suku atau agama. Namun bagaimana jika ada teman yang tetap suka mengejek meskipun sudah diingatkan? Jadi pertanyaan dari kelompok 2, meskipun bagaimana solusinya ketika ada teman yang suka mengejek padahal udah diingatkan terus saya ngejek terus, nah bagaimana itu? Menurut kelompok kami, jika ada teman yang masih suka mengejek, kita harus menegurnya dengan baik dan mengingatkan bahwa semua orang memiliki hak untuk dihormati. Jika perilaku tersebut harus berlanjut, kita dapat melaporkannya kepada guru agar mendapat pembinaan. Bisa sekali jawabannya ya. Jadi tadi di kelompok 1 sudah katakan bahwa kalau ada teman yang masih suka mengejek ya sudah diingatkan, tetap ya kita harus menegurnya tapi dengan apa? Dengan sopan. Nah, ketika kita menegur dengan sopan, berarti merupakan bentuk pengamalan sila yang kedua. Selain itu, jangan membalas ejekan dan ejekan. Kalau kita ada teman yang mengejek, itu diejek lagi. Sama-sama itu ya. Jangan balas ya kalau ada teman yang mengejek. Sebaiknya kita mengajak teman tersebut untuk memahami dampak negatif dari perilaku mengejek teman tersebut seperti itu. Ada yang tanya lagi dari kelompok itu? Silakan bertanya. Oh iya, silakan dari kelompok apa? Ya, silakan juga. Kelompok kalian menyebutkan bahwa untuk belajar di masyarakat merupakan salah satu bentuk pengenalan Pancasila.
Kamu bergotong royong dengan upaya mengurangi kehidupan antar teman yang berbeda suku. Menurut kelompok kami, gotong royong membuat masyarakat saling mengenal dan bekerja sama tanpa memandang suku atau latar belakang. Dengan sering berinteraksi dan bekerja sama, rasa persaudaraan akan tumbuh sehingga kita saling mengejek dapat berkurang. Ya, jawabannya bagus sekali ya. Jadi dengan kita melakukan gotong royong, nah menjadi sarana untuk memperkuat tali persaudaraan. Ketika kita bekerja sama, kita belajar bagaimana menghargai perbedaan dan menyadari bahwa setiap orang memiliki peran penting. Inilah wujud dari penghafalan sila ketiga. Sila apa? Kesatuan Indonesia. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Oh tidak ada, silakan nomor 1 ditutup sila-silanya. Jadi kelompok kami menyimpulkan bahwa ejekan terhadap teman yang berbeda suku merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai sila kedua dan sila ketiga Pancasila, karena dapat menyakiti perasaan orang lain serta merusak persatuan. Oleh karena itu, sebagai pelajar SMP, kita harus menghargai perbedaan berteman tanpa membeda-bedakan suku, agama maupun latar belakang, serta membiasakan sikap tolong-menolong dan gotong royong. Melalui poster yang kami buat, kami mengajak seluruh siswa untuk menghentikan kebiasaan saling mengejek dan bersama-sama menjaga persatuan sesuai semangat Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Ya, betul. Yang dapat kami sampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya. Terima kasih ya kelompok 1 sudah membawakan diskusinya. Dari sangat bagus ya. Tadi sudah menjelaskan mengenai tentang ejekan. Ketika ada teman yang mengejek, kita tidak boleh apa lagi deh mengejek lagi ya. Terus kita belajar bahwa masalah ejekan itu bukan hanya masalah bercanda, tapi dapat mengganggu persatuan dan melukai perasaan orang lain. Jadi hati-hati gitu ya kalau kita diejek. Karena itu sebagai pelajar kita harus membiasakan sikap saling menghormati, menghargai keberagaman, serta menyelesaikan masalah dengan cara yang baik sesuai dengan nilai Pancasila. Nah dengan demikian semangat Pancasila benar-benar hidup dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan hanya dihafalkan seperti itu. Nah, luar biasa ya. Kita tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Terima kasih ya semua kelompok sudah membawakan diskusinya sangat baik. Jadi setelah kita mendengarkan diskusi yang tadi dari setiap kelompok, kita dapat memahami berbagai permasalahan yang terjadi di sekitar kita. Bisa seperti tadi tawuran, mengejek, terus banyak kasus yang putus sekolah, menunjukkan bahwa nilai Pancasila belum sepenuhnya diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tadi juga Ibu sangat mengapresiasi ya tentang kerjasama membuat posternya. Jadi produk yang kalian dihasilkan hari ini menunjukkan bahwa kalian itu tidak hanya memahami Pancasila, tetapi juga mampu merancang tindakan nyata untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Karena sampai sini melalui materi yang telah kita bahas, ada yang bertanya lagi? Tidak ada, cukup jelas? Nah, jadi kalau kita tarik kesimpulan ya bahwa Pancasila adalah apa? Dasar negara, lalu pandangan hidup dan ideologi bangsa. Nilai Pancasila harus diwujudkan dan tindakan nyata, bukan hanya dihafalkan. Terus setiap sila mengajarkan ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah dan keadilan sosial. Pengembangan Pancasila perlu dilakukan di lingkungan apa aja? Rumah, sekolah, masyarakat, dan negara. Wujudnya keadilan persatuan dan kesejahteraan merupakan bukti nyata penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ingat saya anak-anak bahwa semangat Pancasila akan tetap hidup dalam diri kita ya apabila kita melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadilah generasi muda yang mengembangkan Pancasila dalam baik dari lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun negara, sehingga tercipta kerukunan, damai, dan gotong royong. Teruslah menjadi pelajar yang berkarakter, berakhlak mulia, dan bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Seperti itu. Nah, karena pertemuan hari ini mengenai semangat Pancasila yang berhubungan negara cukup sekian. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi baru ya tentang tradisi budaya kearifan lokal, itu apa maknanya. Nah, di rumah kalian boleh bisa baca di buku paketnya atau di internet juga. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Mohon maaf bila kesalahan. Tutup dengan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.